Halo semua, perkenalkan, nama aku Raffi Akbari, sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata, pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gadjah Mada, periode 2, Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tahun 2021. Eh, Dalam kesempatan kali ini, aku akan sedikit mendapatkan tentang apa itu seputar esai, apa itu esai, jenis-jenisnya, mengapa esai itu penting, dan tahapan-tahapan yang sekiranya diperlukan dalam esai itu sendiri, dan juga tips-tips dalam penulisannya. Eee, Terutama untuk kalian yang berada di menjadi peserta didik di level tingkat menengah, khususnya di sekolah menengah atas atau SMA. Langsung aja, apa sih esai itu? Esai itu sebenarnya dapat didefinisikan sebagai suatu tulisan sebagai wadah ataupun medium atau platform bagi para penulisnya untuk menuangkan ide, gagasan ataupun analisis, ataupun pemikiran-pemikiran dalam untuk membahas membahas atau menganalisis suatu isu, suatu fenomena, dan juga bisa juga berisi suatu suatu, penemuan terbaru atau terobosan-terobosan baru. Dan penulisan esai juga ada kaidahnya, dan ini yang membedakan esai esai dengan tulisan-tulisan yang tulisan-tulisan berita ataupun tulisan deskriptif yang bisa deskriptif ataupun tulisan informal lainnya. Dan oleh karenanya sebenarnya esai itu juga terbagi menjadi beberapa kategori, tapi dalam hal ini untuk memudahkan dalam pemahaman kesempatan kali ini, setidaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, essay analysis, kedua essay opini, yang ketiga rekomendasi kebijakan atau white paper. Ketiganya mempunyai perbedaan yang cukup distinktif, dan oleh karenanya penting untuk membahas bagaimana perbedaan antara ketiga kategorisasi ini. Pertama, essay analysis atau paper ini biasanya secara word count, secara jumlah kata cenderung lebih panjang, bisa mencapai 30 halaman atau lebih bahkan, dan di dalamnya berisi analisis yang mendalam dan ditulis oleh mereka yang mempunyai kedalaman suatu uh, pemahaman yang mendalam terhadap suatu isu, suatu aspek keilmuan. Dan oleh karenanya tulisan-tulisan yang mereka yang dituliskan harus sesuai dengan kaidah akademik yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan stylist ini biasanya dituliskan dalam paper ini dituliskan biasanya dalam bentuk artikel jurnal, dan ya dipublikasikan dalam artikel jurnal. Dan dalam hal ini saya analisis juga mempunyai apa ya, kan tadi keketatan yang cukup tinggi, dibutuhkannya suatu kerangka konseptual ataupun penemu kerangka konseptual yang mendasari atas uh, paper tersebut. Dan sehingga paper ini tidak bisa dituliskan oleh mereka yang tidak kurang mempunyai pemahaman atas suatu isu. Dan mungkin untuk yang kedua, essay opini. Essay opini ini seringkali disebut juga sebagai op-ed atau opposite editorial. Mungkin sedikit fun fact aja, opposite editorial itu dulunya merupakan secara harfiah disebut opposite editorial karena memang letaknya pada saat di media cetak, di koran, letaknya berseberangan dengan editorial dari media tersebut. Dan tapi hingga kini kita sudah beralih menuju media online, uh, op-ed kata-kata op-ed tetap dipakai untuk mendeskripsikan essay opini. Dan essay opini ini cenderung lebih ringan dan hampir bisa ditulis oleh siapa saja, bahkan masyarakat awam terhadap, tentunya sesuai namanya opini, dapat berargumen ataupun menyampaikan suatu ide atau ya masukan atau kritikan terhadap suatu persoalan yang sedang ini. Dan cenderung biasanya lebih dinamis, karena bagaimanapun juga apabila essay analisis membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam waktu penulisannya, essay opini cenderung lebih singkat, ya sejalan lurus dengan word count-nya itu sendiri. Dan
opini ini juga populer di media-media tadi sudah seperti disebutkan di baik, secara internasional maupun, nasional. Di level nasional tentunya, ada beberapa seperti New York Times, Washington Post, atau The Economist, khusus, 2 yang pertama tadi, mereka, membuka submisi dari masyarakat untuk, memposting, untuk, mengunggah op-ed mereka ke media tersebut, dan yang terpilih akan di dan diposting di media tersebut, dan tentunya itu bukan perkara yang mudah karena tingkat ketatan yang tinggi, dan kedua media tersebut merupakan tentunya sebagai media yang cukup terkemuka. Di level nasional ada Jakarta Post ataupun Kompas, Detik.com, dan Kumparan, dan juga media-media lainnya, tambah dengan media online yang semakin banyak, dan oleh karenanya semakin cukup banyak ruang untuk kita, terutama bahkan sebagai masyarakat awam sekalipun, untuk menuliskan opini terhadap suatu isu. Dan ini juga sebagai jembatan, dapat dikatakan sebagai jembatan dari essay analisis, yang essay analisis dapat dikatakan sebagai berat, sebagai sesuatu yang tidak dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat awam. So, opini ini bisa jadi penghubung antara paper dengan masyarakat, dan atau media yang ada, yaitu The Conversation. Itu menjadikan para peneliti untuk mengubah, quote unquote, mengubah opini, mengubah temuan mereka dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, agar publikasi terhadap apa yang mereka temukan dalam paper yang sudah mereka publikasikan sebelumnya dapat sosialisasi dengan baik, dan dapat bermanfaat, dan tentunya sesuai dengan tujuan keilmuan itu sendiri, dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Dan yang terakhir itu rekomendasi kebijakan atau white paper. Sesuai namanya juga, rekomendasi kebijakan ditujukan kepada mereka, khususnya biasanya para pemangku kebijakan, yakni dalam hal ini pemerintah, dalam mengatasi suatu isu. Jadi misalnya suatu sekarang kan lagi pandemi COVID-19, dan di era misalnya dalam pendidikan, misalnya dekat dengan hal yang pendidikan, dan lebih khusus lagi pendidikan di level menengah. Dan mengapa sih misalnya dalam rekomendasi kebijakan itu kalian menyarankan apakah seharusnya pemerintah mempercepat vaksinasi di kalangan usia remaja agar pembelajaran tatap muka dapat dikembalikan seperti semula, dan secara aman. Dan karena bagaimanapun juga tatap muka, pembelajaran secara daring atau online tidak dapat menggantikan pembelajaran tatap muka. Dan rekomendasi kebijakan ini juga dianalisis melalui berbagai kerangka, seperti misalnya apakah itu layak untuk diterapkan dari segi politik, segi ekonomi, segi segi sosial, budaya, ataupun kesehatan, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan itu sendiri. Dan rekomendasi kebijakan ini juga semakin umum untuk bagi siapapun, dan dalam menyampaikan apa sih yang seharusnya dilakukan, dan langkah-langkah apa saja menuju hal tersebut, dan mengapa rekomendasi ataupun masukan yang diberikan itu harus diimplementasikan secara menyeluruh. Ini itu untuk pembagiannya di sini. Next, itu mengapa essay itu penting. Essay penting, ya mungkin kita tahu ada pepatah, words speaks louder than words, atau dalam bahasa Indonesianya, kata atau kalimat berbicara lebih keras dibandingkan, mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan pedang. Dan ada benarnya, ya seperti kita ketahui cukup banyak tulisan-tulisan yang dapat mengubah paradigma yang ada di masyarakat, mengubah pandangan suatu isu bagi para pemangku kebijakan, dan mengubah kebijakan dalam suatu persoalan. Dan oleh karenanya, apalagi dengan semakin kompleksnya masyarakat, semakin kompleksnya persoalan di masyarakat pada saat ini, dibutuhkannya pemahaman yang multidisipliner, dan oleh karenanya esai menjadi
wadah yang tepat untuk memfasilitasi itu. Dan tentunya dengan semakin membuka ruang bagi seluruh kalangan masyarakat akan, dapat, memperbanyak ataupun mengamplifikasi, apa-apa saja sih yang harus dilakukan dan mengapa masalah-masalah tersebut itu penting. Dan asa ini, tadi seperti kita tidak hanya seperti berita yang deskriptif saja, tapi sudah masuk ke kerangka yang, lebih yang mendalam itu, analitis. Dan secara analitis ini bisa membuat, masyarakat dapat lebih, kritis terhadap menghadapi suatu, persoalan ataupun isu. Dan, selanjutnya langkah-langkahnya, ini disarikan dari berbagai sumber yang dicantumkan di bagian akhir nanti. Dan, ya untuk langsung aja yang pertama itu, tentunya mencari ide. Mencari ide, kerap kali, ya bisa dimulai dari, melakukan pencarian di Google ataupun, mesin pencari lainnya. Kan tapi penting juga untuk, memperhatikan, ya ide, karena bagaimanapun juga, mungkin, terlihat gampang, tapi apabila kita ingin merumuskan suatu esai yang cukup, berbobot dan membawa kebaruan, itu bukan suatu persoalan yang dapat dikatakan mudah. Dan sehingga, dibutuhkannya, pemetaan apa saja yang hendak kalian cari. Karena misalnya tadi dalam konteks misalnya kita memakai contoh tadi, pendidikan, menengah di era pandemi COVID-19, dan kalian harus membatasi apa saja informasi yang dibutuhkan, misalnya mulai dari data, COVID-19 di Indonesia, terutama di kalangan, siswa menengah atas, kemudian juga di bagaimana, implementasi kebijakan selama ini, dan juga, bagaimana kalian, merasakan merasakan pembelajaran secara daring, dan apa saja hambatan-hambatannya. Dan, perlu dibatasi dan, terhadap poin-poin tersebut sehingga bahasan kalian tidak melebar dan, tetap sejalan dengan ide utama yang dibawa. Juga penting juga untuk, persoalan, ini dengan, isu yang kalian minati, karena bagaimanapun juga kalau kalian tidak mempunyai minat yang khusus terhadap suatu isu ataupun suatu persoalan tersebut, dan kalian, menuliskan esai tentangnya, tentunya akan berbeda dan membuat, semacam terpaksa. Dan, bagaimanapun juga hasilnya tidak akan optimal. Dan akan lebih bermanfaat juga apabila kalian, mengikuti perkembangan dari, isu tersebut dari, waktu ke waktu. Dan setidaknya dengan ini kalian sudah mempunyai informasi yang cukup mendasar, sehingga dapat memudahkan, kalian untuk mengeksplorasi lebih jauh apa-apa saja yang diperlukan dalam, untuk dalam mengeksplorasi, isu yang kalian, hendak angkat di, esai tersebut. Eee, Selanjutnya melakukan tinjauan terhadap isu yang hendak dibahas. Kebaruan, kan tadi sudah dicari informasi-informasi yang sekiranya relevan. Yang yang kedua ini, penting untuk menanyakan apa sih kebaruan yang hendak dibawa, mengapa ini, berbeda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada. Dan tentunya kan akan percuma apabila kalian tulis, sebelumnya sudah ada dan sudah dituliskan oleh orang lain. Dan apabila sama, itu kalian dapat, dikategorisasikan sebagai, plagiarisme. Dan tentunya hal tersebut harus dihindari. Dan kebaruan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi